Selamat datang kembali di channel yang namanya tidak pernah disebutkan oleh adminnya. Kali ini kita pengen rekomendasikan film yang lumayan bikin pusing dan memunculkan begitu banyak pertanyaan misterius di dalamnya, terutama si karakter utama. Film ini sendiri sedikit feminin, tapi sama sekali tidak mengurangi kadar psychological thrillernya. Langsung saja, makan bakpia di rumah perawan. Ini dia Black Swan Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Black Swan adalah film yang dirilis pada tahun 2010, disutradarai oleh Darren Aronofsky, salah satu sutradara yang punya banyak film keren dan berkualitas. Banyak yang menganggap konsep film ini sama dengan konsep salah satu anime yang pernah kita rewatch, yaitu Perfect Blue. Dibintangi oleh Natalie Portman sebagai Nina Sayers, Mila Kunis sebagai Lily, dan Vincent Cassel sebagai Thomas Leroy. Sebelum kita teruskan, rasanya untuk film ini harus saya pastikan terlebih dahulu kalau kalian sudah pernah tonton. Kalau belum, harus kita kasih spoiler warning terlebih dahulu seperti biasa agar kalian gak nyesel melanjutkan kisah film ini. Karena tentu saja akan merusak cinema experience yang bisa kalian dapatkan ketika menonton langsung filmnya. Adegannya diawali dengan penampilan Nina Sayers yang berbusana putih indah yang sedang menari balet dengan fokus cahaya tertuju kepadanya. Tidak lama setelahnya, dari belakang muncul seorang pria berbusana hitam gelap dan mereka mulai menari bersama mengikuti irama musik. Lama-kelamaan tarian Nina seolah-olah dikendalikan oleh si pria berbaju hitam yang perlahan berubah menjadi sosok hitam bertanduk dan bersayap. Di pagi hari, Nina terbangun dan menyadari bahwa semalam dia bermimpi yang aneh dan memberitahu ibunya. Mimpi yang sebenarnya menceritakan Nina sebagai Odette yang merupakan karakter utama dari pertunjukan Swan Lake, yang mana dia terpesona dengan Rothbard yang merupakan karakter jahat dalam pertunjukan tersebut. Dalam pertunjukan Swan Lake, Odette ini dikenal dengan White Swan atau angsa putih. Di meja makan, Nina lebih memilih sarapan dengan sepotong jeruk bali yang berwarna pink segar yang tentu saja menggugah selera dan bersahabat dengan asam lambung ketimbang sarapan dengan semangkok sereal dan roti panggang. Seperti biasa, pagi itu Nina bersiap-siap berangkat ke sanggar balet. Ketika Erika hendak memakaikan anaknya sweater, tiba-tiba dia menyadari terdapat sebuah luka kecil yang ada di punggung Nina. Kalau dihitung dari skala berbahayanya luka tersebut, seharusnya tidak menimbulkan kekhawatiran apa-apa. Namun sikap Erika di sini sangat berbeda, yang malah terlihat begitu mengkhawatirkan kondisi anaknya. Di atas kereta, Nina tertegun melihat seorang wanita berbusana hitam dengan earphone di telinganya, namun wanita tersebut segera turun di perhentian pertama. Ketika tiba di sanggar, Nina memulai untuk merias wajahnya di ruang makeup bersama dengan teman-temannya yang lain. Ketika Veronica, yaitu rival Nina dalam hal menari balet, mulai membahas mengenai Beth yang merupakan penari utama di sanggar tersebut, di mana Veronica mengatakan bahwa Beth sudah seharusnya pensiun dan posisinya digantikan oleh penari yang lebih muda dan energik, Nina pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa Beth masih pantas dan layak. Di sela-sela pembicaraan tersebut, tiba-tiba Lily yang merupakan penari baru yang berasal dari San Francisco masuk ke ruangan makeup tersebut sambil meminta maaf atas keterlambatannya karena dia turun di tempat pemberhentian yang salah. Dalam film ini, Lily merupakan seorang penari yang memiliki daya tarik tersendiri dan lebih menggoda karena dia mampu mengekspresikan gerakannya dan terlihat begitu enjoy terhadap gerakan tariannya. Setelah selesai mempersiapkan sepatu baletnya, Nina dan teman-temannya pun akhirnya memulai latihan. Dan tidak lama kemudian, masuklah Thomas Leroy yang melangkah turun ke lantai dansa menuju para penari sambil bercerita dengan mengelilingi mereka dan menyentuh beberapa pundak penari. Thomas Leroy juga bercerita mengenai kisah klasik pertunjukan Swan Lake, yaitu wanita yang suci, murni, dan baik yang terjebak dalam tubuh seekor angsa, yaitu White Swan, dan hanya cinta sejati yang mampu memutuskan kutukan tersebut. Namun, sebelum mendapatkan kebebasannya melalui seorang pangeran yang jatuh cinta kepadanya, si pangeran ditipu dan digoda oleh kembarannya White Swan, yaitu The Black Swan, sebelum mengungkapkan perasaannya. Lalu dengan hati yang hancur, White Swan memutuskan untuk melompat dari tebing dan akhirnya menemukan kebebasan. Thomas Leroy kemudian mengungkap bahwa dia ingin menghadirkan pertunjukan Swan Lake tersebut dalam versi yang lebih baru, yang kisahnya terasa lebih real dan lebih dalam, dan dengan tegas mengumumkan bahwa dia akan mencari kandidat yang mampu menggantikan posisi Beth, sang Swan Queen. Dengan kriteria dia akan memilih penari yang
yang mampu menjiwai kedua karakter tersebut, yaitu White Swan yang berkarakter suci dan baik yang bernama Odette dengan Black Swan yang berkarakter penggoda dan licik yang bernama Odile. Kandidat yang nantinya akan bergabung di pertunjukan Thomas Leroy adalah mereka yang pundaknya tidak disentuh. Setelah itu, Nina terlihat terduduk di pojokan lorong sambil menutup mata dan memainkan gerakan tangannya seolah sedang mendengarkan irama musik, lalu terhenti karena mendengarkan suara barang yang dijatuhkan. Jiwa keponya pun kambuh dan mulai menuju ke arah suara tersebut yang rupanya berasal dari ruangan khusus, yaitu ruang makeup Beth McIntyre. Setelah melihat Beth keluar dari ruangan tersebut, Nina yang melihat pintu ruangan tersebut tidak terkunci memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Sambil bercermin lalu menatap dirinya untuk beberapa saat dan matanya pun tertuju kepada sejumlah alat makeup yang ditinggalkan oleh Beth dan tanpa pikir panjang Nina mengambilnya. Pada saat audisi, Nina mulai menggerakkan tubuhnya dengan mengikuti lantunan musik, meliuk-liuk dan memutar badannya dengan begitu indah serta merasakan emosi yang ada dalam setiap irama. Namun ternyata bagi Thomas Leroy itu tidak cukup untuk membuat Nina bisa dipilih sebagai pengganti Beth. I was only guessing the white swan should be yours, but I'm not. Now show me your black swan, Nina. Thomas kemudian meminta sang maestro untuk memainkan irama Coda Odile dan meminta Nina untuk menunjukkan tarian dari sisi Black Swan. Namun rupanya meskipun gerakannya sudah terasa benar, Thomas Leroy malah merasa tidak seperti itu. Setelah mencoba kembali, Nina kehilangan konsentrasi dan hampir saja terjatuh setelah Lily masuk dengan begitu santainya dan diperkenalkan oleh Thomas Leroy bahwa dia adalah penari yang didatangkan langsung dari San Francisco yang akan menggantikan posisi Rebecca. Dalam perjalanan pulang ketika melewati sebuah lorong yang sangat sunyi, Nina memilih untuk tidak menggubris telepon dari ibunya. Lalu sesaat setelahnya, dia berpapasan dengan seorang wanita yang sangat misterius dan ketika mendekat, wanita itu ternyata memiliki rupa yang sangat mirip dengan Nina. Nina lalu berusaha untuk tidak menggubris apa yang baru saja dilihatnya. Sesampainya di rumah, Erika menyambut kepulangan anaknya tersebut dan menanyakan kabar mengenai hasil audisi yang langsung disambut oleh Nina dengan menangis dan memeluk Erika. Yang biasanya sepulang latihan dia harus beristirahat, Nina malah memutuskan untuk kembali berlatih dan memaksakan tubuhnya sehingga dia pun merasa kesakitan. Setelah melepas sepatu baletnya, dia melihat kuku jempolnya malah terbelah dan berdarah. Erika kemudian mengobati luka di kaki anaknya tersebut sambil memberikan nasihat untuk tidak memaksakan diri karena seiring dengan waktu, orang-orang akan lebih sering dihadapkan pada kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Namun Nina dasarnya memang seorang gadis polos yang ambisius, yang membuatnya ingin bertemu langsung dan meyakinkan Thomas Leroy bahwa dia pantas untuk mendapatkan peran sebagai Swan Queen. Dengan bermodalkan lipstik yang telah dia curi dari Beth, dia berharap penampilannya mampu membuat Thomas Leroy terkesima dan berubah pikiran. Setibanya di ruangan Thomas, dengan percaya diri dia mengatakan bahwa telah menguasai tarian Coda Odile. Namun sayangnya Thomas mengatakan bahwa dia telah memilih Veronica sebagai Swan Queen. Dengan raut wajah sedih, Nina berjalan menuju ke pintu keluar ruangan tersebut, namun seketika ditahan oleh Thomas yang memberitahunya bahwa semua yang dilihat pada diri Nina sebenarnya hanyalah sosok ideal untuk memerankan karakter White Swan, tapi tidak untuk kembarannya yaitu Black Swan. Thomas sendiri mengharapkan tarian yang lebih menggoda dan lebih mengejutkan penonton, serta lebih lepas dari biasanya. Setelah Nina berusaha meyakinkan Thomas bahwa dia bisa melaksanakan dua peran tersebut sekaligus, Thomas malah menarik dagu Nina dan mulai menciumnya dengan paksa dan tiba-tiba Nina yang kaget tanpa sengaja menggigit bibir Thomas, lalu meminta maaf dan pergi. Pada saat pengumuman pembagian peran, dengan perasaan yang pesimis, Nina memutuskan untuk mengucapkan selamat kepada Veronica karena telah terpilih sebagai Swan Queen, lalu berjalan keluar. Tiba-tiba langkahnya dihentikan oleh teriakan Veronica yang menghampirinya dan marah kepadanya karena ternyata orang yang dipilih oleh Thomas Leroy untuk menjadi Swan Queen adalah dirinya. Setibanya di rumah, Nina menuju kamar mandi, bercermin, lalu membalikkan badannya dan dia melihat luka yang ada di pundaknya malah semakin besar dengan pori-pori yang terbuka dan darah yang keluar. Dengan segera dia menahan pintu kamar mandi dengan meja agar ibunya tidak masuk, lalu segera membersihkan darah tersebut dan menutupinya dengan sweater. Keesokan harinya, Nina sudah mulai fokus untuk latihan demi persiapan pertunjukan acara Swan Lake. Namun ternyata Thomas menganggap bahwa Nina belum mampu mendorong dirinya untuk melebihi batas kemampuannya. Pada saat istirahat, Thomas menghampiri Nina yang sedang memperhatikan tarian Lily. Lalu dengan mudahnya Thomas memuji Lily di hadapan Nina, yang diakui meskipun tidak tepat tempo, namun dia bisa menampilkan tarian yang lepas dan bebas serta tidak penuh dengan kepura-puraan. Bukannya termotivasi, hal ini malah semakin membuat Nina berada dalam posisi semakin tertekan.
Di malam pengumpulan donasi, Thomas mengumumkan bahwa Beth akan pensiun di musim ini dengan penggantinya yaitu Nina dengan penampilan yang jauh lebih memukau untuk versi Swan Lake terbaru. Ketika semua orang terfokus kepada dirinya, Nina malah melihat kulit jari tangannya mengeluarkan darah. Lalu dia pun ke WC untuk membersihkannya. Nina kemudian menarik kulit jarinya tersebut untuk menghentikan pendarahan, namun rupanya dia menarik terlalu banyak hingga sobekannya malah sepanjang jari tengahnya. Darah pun mengucur keras dan dia mulai panik membilasnya, tapi ternyata dia hanya berhalusinasi dan jarinya tersebut baik-baik saja dan tidak berdarah. Di penghujung acara pengumpulan donasi, Nina yang sedang menunggui Thomas Leroy dikagetkan dengan kehadiran Beth yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Lalu memberitahunya dengan kata-kata kasar dan menuduh Nina sudah tidur dengan Thomas Leroy sehingga Thomas mau memilih Nina untuk menggantikan posisinya sebagai Swan Queen. Tidak lama setelahnya, Thomas pun muncul melerai pertikaian tersebut dan membawa Nina pergi. Sesampainya di apartemennya, Thomas menawari segelas minuman kepada Nina lalu memulai percakapan mereka yang sudah tanpa batas, yang berakhir dengan Thomas Leroy memberikan saran dan nasihat kepada Nina untuk mulai mengeksplorasi tubuhnya sendiri dan mencari titik kenikmatan sensual yang bisa membuatnya lebih bergairah, bergembira dari biasanya, dan sebuah saran yang memang kelihatannya agak canggung untuk seorang wanita yang begitu polos seperti Nina Sayers. Ya, you know what I'm saying. Sesampainya di rumah, Erika yang sangat perhatian dengan anaknya membantu Nina untuk melepas gaun pestanya dan membuat dia terkejut dengan luka yang berada di pundak anaknya tersebut yang awalnya hanyalah goresan, kini sudah menjadi ruam. Erika pun akhirnya memarahi Nina karena mengetahui bahwa Nina kembali melakukan kebiasaan buruknya, yaitu menggaruk ketika berada di bawah tekanan. Disinilah akhirnya kita bisa mengetahui bahwa sepertinya Nina punya kebiasaan buruk, yaitu menggaruk secara berlebihan salah satu bagian tubuhnya ketika dia merasa tertekan, dan bahkan mungkin saja bisa lebih parah lagi. Ini juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa Erika terlihat begitu overprotective kepada anaknya tersebut. Keesokan harinya ketika Nina terbangun, dia pun berusaha mengikuti saran yang telah diberikan oleh Thomas sebelumnya dengan menyusupkan salah satu tangannya ke dalam situ lalu mulai mencari titik kenikmatan dan berusaha untuk membangkitkan itu. Ketika lagi asik-asiknya, Nina pun akhirnya terkaget dan tersadar rupanya sang ibu Erika sedang tertidur di kursi di samping kasurnya. Salah satu momen yang paling seram yang mungkin saja kalian juga pernah merasakannya. Silahkan mengaku di kolom komentar. Berikutnya, ketika Nina dan kawan-kawan sedang berlatih untuk persiapan pementasan, tiba-tiba terdengar kabar mengenai Beth yang mengalami kecelakaan parah yang membuat kedua kaki Beth remuk. Dan menurut Thomas, Beth mungkin saja sengaja melakukannya karena mengetahui Beth yang memiliki temperamental yang tidak stabil dan juga merupakan seorang wanita pemarah yang membuatnya selalu mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Mendengarkan kabar tersebut, Nina pun mulai mengaitkan kecelakaan Beth itu dengan dirinya yang telah merebut posisi Beth sebagai Swan Queen. Dengan perasaan bersalah, Nina menuju rumah sakit tempat Beth dirawat sambil membawakan Beth sebuah bingkisan bunga indah dan meletakkan di atas mejanya. Dengan rasa penasaran, Nina mendekati Beth yang tertidur dan mengangkat sedikit selimut yang menutupi kakinya. Tarik ses, semongko. Mantap. Lalu dengan ketakutan dan kaget langsung berlari keluar. Setibanya di rumah, Nina yang sedang membuang sampah memungut sebuah balok yang tenang saja. Dia tidak akan gunakan untuk memukul orang atau memukul dirinya, tapi hanya digunakan sebagai penghalang pintu kamarnya agar Erika tidak lagi bisa masuk seenaknya di kamarnya tersebut. Sama seperti kejadian sehari sebelumnya. Keesokan harinya, Nina kembali berlatih memerankan karakter Black Swan, kembaran dari White Swan, di bawah latihan langsung dari Thomas Leroy. Setelah bosan melihat Nina yang tidak mampu mencapai ekspektasinya, Thomas Leroy pun mengakhiri latihan dan membolehkan semua penari untuk pulang, kecuali Nina, yang akan diberikan pelajaran tambahan. Thomas Leroy pun menari bersamanya dan seiring dengan tarian, Thomas mulai menyentuh beberapa bagian sensitif dari Nina dan kemudian menciuminya, memaksa Nina untuk menikmati rangsangan tersebut. Dan tiba-tiba Thomas berhenti sambil memberitahu bahwa seharusnya yang menggoda adalah Nina. Setelah ditinggal sendirian, Nina terduduk dan menangis karena merasa bahwa dia tidak akan bisa memenuhi keinginan dari Thomas. Lalu kemudian Lily pun datang dan menawari Nina sebatang rokok sambil mengajaknya bercerita. Selepas latihan di rumahnya, Nina berendam dan mumpung lagi sendiri, dia pun kembali melakukan saran nakal dari Thomas, berusaha memejamkan kedua matanya dan menenggelamkan wajahnya ke dalam bathtub. Awalnya biasa saja, hingga terlihat Nina dikejutkan oleh
oleh kemunculan sosoknya sendiri yang malah terlihat seperti doppelgangernya yang tersenyum lebar di atasnya. Dia pun terbangun dan melihat jari-jarinya berdarah, lalu kemudian memeriksa pundaknya yang ternyata malah terdapat luka goresan baru. Dia pun membuka kotak P3K dan memotongi kukunya, namun sosoknya di cermin malah tersenyum aneh dan membuat Nina malah memotong kulit jarinya. Apakah itu hanyalah halusinasi atau mungkin merupakan salah satu kepribadian dari Nina yang mulai menampakkan diri? Keesokan harinya, Nina kembali berlatih dengan begitu keras dan berusaha semaksimal mungkin. Namun Thomas lelah dengan perkembangannya dan mengatakan bahwa Nina hanyalah seorang sosok pengecut yang tidak mampu membuktikan diri. Thomas juga kecewa setelah Nina malah mengeluh kepada Lily soal dirinya yang sangat tertekan pada saat latihan. Nina pun segera menghampiri Lily lalu memarahinya. Lily yang merasa tidak enak dengan perbuatannya memutuskan untuk mengunjungi Nina di malam hari dan mengajaknya untuk minum. Nina yang pada saat itu memang lagi beradu argumen dengan ibunya memanfaatkan kesempatan itu yang awalnya hanya sekedar makan malam dan minum segelas anggur. Lily malah menawarkannya sebuah pil ekstasi yang dia klaim hanya berefek beberapa jam dan mampu menenangkan dirinya dan membebaskannya dari berbagai tekanan. Nina yang merasa penasaran dan tertantang akhirnya memutuskan untuk mengkonsumsinya dan secara perlahan mulai merasakan kesenangan hingga dia tersadar sedang berciuman dengan seorang pria yang sama sekali dia tidak kenal. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan pulang ke rumah Nina dan akhirnya merasa mulai saling mengenal satu sama lain dengan Lily. Sesampainya di rumah, Nina yang masih setengah sadar beradu argumen dengan ibunya, Erika. Nina yang kesal langsung menarik tangan Lily dan membawanya masuk ke kamar dan dengan balok yang sudah dia sediakan sebelumnya, Nina mengganjal pintunya sehingga tidak bisa dibuka oleh ibunya. Di dalam kamar, Nina langsung menghampiri Lily lalu terlibat adegan adu lidah. Ketika sedang merasakan kenikmatan, Nina pun terkaget ketika melihat wajah Lily tiba-tiba berubah menjadi wajahnya sendiri lalu menutup muka Nina dengan bantal. Keesokan harinya, Nina yang masih puyeng terbangun dan menyadari bahwa dia telat. Sementara ibunya yang masih kesal dengannya hanya mengacuhkan anaknya tersebut yang marah karena tidak dibangunkan. Sesampainya di sanggar, dia mendengarkan musik bagian perannya pun dimainkan. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat Lily menari menggantikan perannya. Nina mulai mencurigai Lily. Sambil melakukan pemanasan tubuh, Nina memperhatikan Lily yang begitu menikmati tariannya dan berkesimpulan bahwa Lily bisa dengan mudah mengambil posisinya pada saat pementasan nanti. Karena merasa tidak enak, Lily kemudian menghampiri Nina dan mengatakan bahwa dia hanya diminta menari sebentar oleh Thomas, bukan bermaksud untuk menggantikan Nina. Lalu Nina memarahi Lily karena penyebab dia terlambat bangun adalah pil yang diberikan olehnya dan Nina juga ngambek karena Lily tidak membangunkannya sebelum pergi dari rumahnya di pagi hari. Namun ternyata Lily sudah pergi sejak semalaman. Mengetahui hal tersebut, Nina menyadari bahwa semalam lagi-lagi dia mengalami delusi. Gladi bersih pun dimulai, latihan terakhir sebelum melakukan pementasan keesokan harinya, di mana Nina melakukan latihan terakhirnya dengan sukses dan mampu memuaskan Thomas Leroy. Ketika melakukan pengukuran baju untuk kostum di ruangan dengan cermin yang besar di kedua sisi dinding, Nina akhirnya bisa melihat refleksi dirinya yang sangat jelas sedang menggaruk punggungnya. Padahal dia tidak melakukannya. Dia pun mulai kebingungan. Namun lebih bingung lagi ketika Lily masuk ke ruangan tersebut dan ukuran bajunya pun diambil. Rupanya Thomas menjadikan Lily sebagai pengganti cadangan untuk Nina. Nina yang tidak setuju merasa akan disingkirkan oleh Lily. Dia pun mengejar Thomas yang kemudian diberikan penjelasan bahwa memang dalam setiap pertunjukan pasti akan ada cadangan. Sayangnya Nina sudah terlanjur curiga dan khawatir terhadap Lily. Bukannya mengikuti saran dari Thomas untuk beristirahat dan pulang, Nina malah tetap mengulang-ulang latihannya sambil mencoba untuk menyempurnakan gerakan tariannya. Dan ketika dia mengangkat tangannya, refleksi bayangannya di cermin justru tidak melakukannya. Dia pun terkaget, mundur dan tiba-tiba dirinya di cermin membalik badan dan lampu ruangan seketika mati. Nina berlari keluar ruangan dan menyadari bahwa seisi ruangan itu ternyata sudah kosong. Lalu sesosok hitam melintas di hadapannya. Nina kemudian menghampirinya karena mengira bahwa sosok tersebut adalah petugas bangunan di gedung sanggar itu. Namun, setelah mengikutinya sampai di sebuah ruangan, dia malah melihat Lily dan Leroy berhubungan badan. Anehnya lagi, sosok Lily yang dilihatnya malah berubah menjadi dirinya sendiri dan Leroy berubah menjadi Rothbard, yaitu sang penyihir jahat dalam Swan Lake. Nina yang ketakutan segera berlari ke ruangan riasnya, mengambil beberapa barang yang tergeletak di mejanya, lalu berlari meninggalkan sanggar tersebut menuju rumah sakit tempat Beth dirawat. Nina kemudian mengembalikan barang-barang milik Beth yang sudah dia ambil, mulai dari anting-anting, pisau, parfum, dan Beth pun terbangun mendapati Nina yang meminta maaf kepada dirinya. Beth yang melihat pisau lalu mengambil dan menusuk-nusuk wajahnya sendiri dengan pisau tersebut. Nina berusaha menghentikannya, namun Beth malah menggigitnya. Nina yang ketakutan langsung berlari menuju lift dan terkejut melihat tangannya yang telah bersimbah darah.
sambil memegangi pisau yang dipakai oleh Beth tadi. Sesampainya di rumah, Nina segera membersihkan tangannya, namun dia malah melihat sosok Beth yang tengah berdarah berdiri di pojok ruangan. Dia pun berlari menuju WC dan muntah darah. Kemudian mencari ibunya, namun malah mendapatkan seluruh lukisan di dinding bergerak dan memanggilnya. Dia pun mulai ketakutan sambil melihat sosok Beth yang berlumuran darah yang ternyata adalah ibunya. Nina lalu berlari menuju kamarnya. Erika yang melihat anaknya ketakutan hendak menyusulnya, namun Nina menahannya dan dengan keras menghantamkan pintu yang akhirnya menjepit tangan Erika. Di dalam kamarnya, Nina mulai melihat matanya yang memerah dan luka di pundaknya mulai terasa sakit, dan dari dalamnya tumbuhlah semacam bulu hitam kasar. Tiba-tiba kakinya pun membengkok hampir menyerupai perubahan seekor angsa, dan Nina pun kehilangan kesadarannya. Ketika terbangun, dia melihat ibunya berada di sampingnya. Erika pun memberitahu bahwa dia sudah menghubungi pihak acara untuk membatalkan peran Nina berhubung dia lagi sakit. Nina yang sudah termakan oleh ambisinya sendiri tetap memaksakan diri dan bahkan kembali melukai tangan ibunya karena menyembunyikan gagang pintu kamarnya. Dengan berlari-lari, Nina pun menuju ke tempat pementasan, memasuki ruang rias dan orang-orang keheranan kenapa dia bisa datang. Thomas yang melihat kedatangan Nina menghampirinya sambil mengatakan bahwa dia sudah meminta Lily untuk menggantikan. Namun, Nina mampu meyakinkan bahwa dirinya ingin tetap tampil. Ketika sedang bersiap-siap, keanehan kembali terjadi. Jari jemari Nina melekat satu sama lain menyerupai kaki angsa. Dengan jantung yang berdebar, Nina naik ke atas panggung memerankan White Swan. Awalnya terasa lancar dan bagus, namun semakin lama Nina semakin termakan halusinasinya yang membuatnya sulit membedakan mana kenyataan dan mana yang berada dalam pikirannya. Mulai dari melihat Lily yang menggoda sang pangeran hingga melihat teman-temannya yang menyerupai wajahnya. Dan terjadilah insiden. Genggaman sang pangeran tidak cukup kuat dan membuat Nina terjatuh di hadapan para penonton. Setelah tirai diturunkan, Nina kemudian berlari ke ruangannya menangis dan mendapatkan Lily dengan kostum Black Swan. Lily menawarkan dirinya untuk menggantikan Nina karena khawatir Nina akan kembali membuat kesalahan. Namun Nina tidak ingin dan perkelahian pun dimulai. Nina lalu melihat wajah Lily berubah menjadi wajahnya sendiri. Dan dengan sebuah pecahan kaca, Nina menikam doppelgangernya itu, yang beberapa saat setelahnya malah kembali berubah menjadi Lily. Nina yang sudah merasa kehabisan waktu lalu menarik tubuh Lily yang sudah tidak bernyawa ke dalam WC. Matanya mulai memerah dan disinilah salah satu sisi lain dari sosok Nina akhirnya keluar. Sisi tergelap dari dirinya mulai menari memainkan peran Black Swan dengan penampilan yang sangat memukau dan menggoda. Secara perlahan seiring dengan tariannya, tubuhnya pun mengalami perubahan dengan mengeluarkan bulu angsa hitam hingga kedua tangannya menjadi sepasang sayap. Tapi itu semua hanyalah dalam halusinasi Nina yang sudah tidak mampu lagi membedakan mana kenyataan dan mana halusinasi. Setelah memerankan karakter Black Swan, Nina pun turun untuk kembali mengganti kostumnya menjadi White Swan, dan betapa terkejutnya ketika seseorang mengetuk pintu ruangan dan melihat bahwa ternyata orang itu adalah Lily yang masih sehat walafiat. Lily mengucapkan kekagumannya dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang telah terjadi. Nina tidak mampu berkata-kata karena menyadari bahwa perkelahian tadi hanyalah perkelahian yang dia lakukan ternyata dengan dirinya sendiri. Setelah dia mengecek kamar mandi yang ternyata kosong, dia pun merasakan nyeri pecahan kaca yang dia tancapkan sendiri ke perutnya dan menahan rasa sakit sambil berurai air mata. Dia menarik pecahan tersebut bukannya mencari pertolongan. Nina malah tidak ingin merusak momen pencapaiannya dengan tetap melanjutkan tariannya. Sebuah tarian penutup yang begitu indah, terasa begitu nyata, begitu real dan penuh dengan penjiwaan. Seolah-olah mengucapkan salam perpisahan terakhir, Nina melompat ke bawah panggung dan dihadiahkan tepuk tangan meriah dan riuh siulan dari penonton. Thomas pun menghampirinya dan mengucapkan selamat, dan dia begitu puas dengan penampilan Nina dalam pertunjukan Swan Lake yang baru saja digelar. Kegembiraan tersebut akhirnya berubah setelah mereka melihat perut Nina yang sudah bersimbah darah. Nina sendiri mulai menyadari bahwa dia sudah mencapai sebuah kesempurnaan. Dan layar pun perlahan memutih. Ada banyak hal yang sebenarnya tidak bisa kita percaya dengan Black Swan yang baru saja kita lihat sebagai penonton, karena film ini sebenarnya berfokus kepada pengalaman Nina dari aspek atau sudut pandangnya Nina sendiri. Semua informasi yang kita terima dari film ini tertutupi oleh ketakutannya yang sangat besar. Salah satunya kita tidak bisa tahu persis seperti apa hubungan antara Nina dan ibunya, Erika. Di satu titik, mungkin ada yang beranggapan kalau hubungan mereka berdua sebenarnya hanyalah karangan dari Nina saja sebagai pengidap gangguan mental. Lalu goresan di punggung Nina
ketika dia tampil di Swan Lake, kita melihat kulitnya sangat sempurna, tanpa lecet, tanpa goresan. Tapi ketika film mengambil sudut pandangnya Nina dan seluruh lingkungannya, kita dengan jelas melihat luka tersebut. Yang jelas ini bukan plot hole atau kesalahan produksi, melainkan sebuah halusinasi. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini adalah halusinasinya Nina atau halusinasinya Erika? Dengan asumsi kalau ini memang benar halusinasinya Nina, artinya dia sedang membayangkan dirinya sedang dirawat oleh ibunya yang sangat overprotective. Eksistensi Erika kembali dipertanyakan ketika kita tidak pernah benar-benar melihat Lily berbicara langsung kepada ibu dari Nina tersebut. Ending film ini juga berakhir kepada sebuah pertanyaan lain. Ini akibat dari penggunaan efek cermin dan doppelganger dari Black Swan, yang mana membuat kita bertanya-tanya Nina yang mana yang nyata. Metafora cermin sebagai refleksi diri yang terfragmentasi juga merupakan tema visual utama dalam Black Swan, yang memang dibutuhkan karena perspektif Nina sendiri tidak bisa dipercaya. Dalam film ini kita punya dua Nina. Yang pertama adalah Nina yang memiliki bakat baletnya dan tentu saja dengan kepolosannya, sementara Nina yang lain adalah Nina yang penuh dengan kegelisahan. Gelisah karena dirinya yang sudah dewasa malah diperlakukan oleh ibunya dengan menganggap Nina sebagai anak kecil. Perubahan mendasar yang sangat bisa kita rasakan sejak awal film ketika Nina terbangun dari tidurnya dan berbicara kepada ibunya seolah dia adalah seorang gadis kecil. Setiap pulang dari latihan balet, ibunya selalu menyempatkan diri untuk melepas pakaiannya, yang bahkan tidak memberikan Nina privasi sedikit pun. Diperkuat lagi dengan dekorasi kamarnya yang memang dipenuhi dengan boneka dan segala macam furniture yang sangat identik dengan kamar anak-anak. Di pertengahan menuju akhir film, Nina yang penuh dengan kegelisahan akhirnya menyingkirkan semua itu, mulai melawan ibunya dan bahkan menyingkirkan boneka-boneka dan beberapa benda-benda yang membuatnya gelisah dari dalam kamarnya, termasuk beberapa gambar lukisan yang menyeramkan yang entah kenapa dipasang oleh ibunya di kamar Nina. Dari sini kita akhirnya bisa berkesimpulan kalau mungkin saja obsesi Rika yang sangat tidak sehat terhadap putrinya itu merupakan sebuah gambaran gangguan psikologis dari Erika sendiri yang sangat jelas terlihat lebih buruk daripada Nina. Mungkin juga ada yang bertanya kenapa Thomas Leroy tiba-tiba mengubah keputusannya untuk menggantikan Veronica yang telah dipilih sebelumnya sebagai Swan Lake dan memilih Nina Sayers. Padahal Nina baru saja menggigit bibir Thomas. Rupanya yang dibutuhkan untuk peran sebagai seorang Black Swan adalah sisi binal yang ditemukan oleh Thomas ketika mencium bibir Nina. Dalam adegan tersebut, kita sekilas mendengarkan suara jahat dan binal meskipun hanya sepintas. Nah, detail kecil yang menarik untuk kita bahas adalah tentang kuku yang menjadi item yang sangat memiliki arti dalam film ini, yang mana kuku tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi psikologis dan mental dari Nina. Dimulai dari kuku yang menjadi senjata tersembunyi bagi Nina untuk melukai dirinya sendiri. Lukanya terus bertambah parah, padahal kita tidak pernah melihat Nina melakukannya, hingga refleksi dirinya di cermin memberikan jawabannya. Kuku di jempol kakinya yang retak jadi dua pun juga menjadi gambaran bahwa itulah awal mula salah satu kepribadian dalam dirinya mulai muncul untuk mengambil kendali dan membawanya ke sebuah pertunjukan yang sangat sempurna. Dalam adegan ritual nakal Nina di bathtub, terlihat jelas sebenarnya Nina baru saja menggores pundaknya dengan dua jarinya yang membuatnya total memiliki 3 goresan luka. Detail terakhir yang kita dapatkan dari film ini adalah mengenai warna, color palette yang digunakan dalam film Black Swan. Kalau kalian perhatikan dengan teliti, sepanjang film kita hanya akan menyaksikan 4 warna di layar, yaitu warna hitam dan putih dan warna hijau serta warna pink. Dengan penempatan warna yang sangat konsisten di sepanjang film, tentu saja hal tersebut memiliki makna tersendiri. Kita mulai dari warna putih yang maksudnya sudah jelas itu adalah tentang kemurnian dan keperawanan. Lalu warna pink yang mungkin merupakan simbol masa lalu atau referensi masa kecil dari Nina, yang mana warna ini sebagian besar menghiasi kamarnya. Warna yang sangat feminin dan kekanak-kanakan yang adalah ciri khas karakter Nina di awal film. Sementara warna hijau bisa melambangkan sebagai pertumbuhan atau proses perubahan yang terjadi dalam diri karakter utama kita, yaitu Nina Sayers. Sementara warna hitam melambangkan kejahatan, diwakili dari pakaian yang selalu dikenakan oleh Erika dan juga karakter Black Swan itu sendiri. Menariknya, warna hijau dan warna pink selalu berada di sekitar Nina, baik itu di kamarnya maupun di ruang riasnya, yang menandakan bahwa Nina sedang mengalami konflik yang akan membuat dirinya berubah dari childish dan feminin menjadi sosok liar seperti yang ada dalam karakter Black Swan. Sementara Erika dan Thomas Leroy sendiri yang akan menuntunnya ke arah perubahan tersebut. Nah, itu dia beberapa detail dan penjelasan yang bisa kita dapatkan dari film Black Swan. Yang jelas penjelasan tersebut berasal dari perspektif saya. Mungkin kalian punya perspektif lain terhadap film ini. Silahkan di kolom komentar ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian
yang sudah bersedia menjadi bagian dari membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.